Pernah kamu melihat kukang? Saat ini, kukang dianggap sebagai yang relatif tidak berdaya karena mereka sangat lambat dan ukurannya yang relatif lebih kecil. Namun dahulu kala, mereka adalah salah satu hewan terbesar dan dapat dengan mudah mempertahankan dirinya jika ada predator yang ingin memangsa mereka. Megatheridae adalah keluarga kukang yang sekarang sudah dapat mencapai ukuran raksasa. Inilah Megatherium, yang dapat diartikan sebagai binatang raksasa. Nenek moyang Megatherium dari zaman Biosen adalah Promegatherium yang ukurannya sebanding dengan badan. Megatherium berevolusi menjadi ukuran yang relatif lebih besar hingga pada akhir era Pleistosen, ukurannya menjadi sebesar gajah Afrika. Fosil tertuanya dari sekitar 58 juta tahun yang lalu. Tapi Megatherium punah pada 8,0 hingga 12 tahun yang lalu. Seperti apa kehidupan hewan raksasa ini? Mereka pernah bertemu dengan manusia? Bagaimana mereka bisa punah? Perawakannya yang besar telah menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kisahnya dalam paleontologi sudah dimulai sejak lama, yaitu pada akhir tahun 1700-an ketika sisa tubuhnya ditemukan di tepi sungai di Argentina. Ukurannya yang sangat besar langsung dikenali, dan penemu tulang belulang tersebut mengirimkannya ke museum di Spanyol, di mana pada tahun berikutnya tulang belulang tersebut menarik perhatian ahli paleontologi Xavier yang menyadarinya. Setelah seorang pekerja menyusun kembali tulang tersebut, Georg dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah kukang dengan menggunakan anatomi komparatif atau membandingkan susunan fosil tersebut dengan kukang modern. Ia terpukau dengan ukurannya yang super besar, yang akhirnya menamai fosil tersebut Megatherium, yang berarti binatang raksasa. Dan akhirnya tulang beruang tersebut diberikan nama Megatherium americanum, yang artinya binatang raksasa dari Amerika, yang merupakan salah satu spesies kukang raksasa dari genus Megatherium. Selama bertahun-tahun setelahnya, lebih banyak lagi spesies Megatherium yang ditemukan, dan sebagian besar berpendapat bahwa saat ini ada 8 spesies yang sudah teridentifikasi. Namun jumlah ini bervariasi berdasarkan sumbernya. Meski dengan adanya spesies tambahan Megatherium americanum, sejauh ini masih menjadi yang paling banyak dipelajari serta menjadi yang terbesar di antaranya. Dengan berat yang hampir sama dengan gajah, Megatherium pasti merupakan salah satu hewan yang sangat mengesankan yang pernah berjalan di bumi. Hewan ini memiliki cakar yang besar dan dapat berjalan dengan kedua kaki yang beratnya mencapai 8 ton, hampir seberat dengan gajah jantan Afrika. Meskipun pada dasarnya mereka berkaki 4, jejak kakinya menunjukkan bahwa ia ambil posisi di padang. Ketika berdiri dengan kedua kaki belakang, tingginya dapat mencapai 6 meter, 2 kali lebih tinggi daripada gajah. Kukang raksasa ini secara postur tampak seperti kukang. Ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan ia dapat berjalan dengan kedua kakinya untuk jarak pendek hingga menengah jika diperlukan. Megatherium memiliki kerangka yang kuat dan panggul yang besar dan ekor berotot yang lebar. Ukuran yang besar memungkinkannya makanan di ketinggian yang tidak dapat dijangkau oleh hewan-hewan lainnya. Mereka berdiri dengan kedua kaki belakangnya serta menggunakan ekor untuk membantunya berdiri dengan layaknya tripod. Megatherium dapat menopang berat badannya. Dengan semua kelebihannya itu, Megatherium terlihat seperti monster yang haus darah. Apalagi mereka memiliki cakar panjang melengkung di kedua. Megatherium sebenarnya adalah sepenuhnya herbivora, meskipun ada dugaan bahwa cakar yang panjang di kedua kaki dan lengannya serta kaki depannya yang sangat memungkinkannya untuk menyayat daging mangsanya atau bahkan memangsa hewan lain seperti Glyptodon. Namun para ahli lebih sepakat bahwa Megatherium menggunakan cakarnya yang melengkung untuk menarik cabang-cabang pohon dan memilih daun-daun untuk dimakannya. Rahangnya diyakini memiliki lidah yang panjang dan kemudian digunakan untuk menarik daun ke mulutnya. Mirip seperti kukang pohon modern, Megatherium memiliki mulut yang kecil namun kuat, berbentuk kerucut yang dipenuhi dengan gigi-gigi besar serta gigi geraham yang sangat besar. Hal ini memungkinkan Megatherium untuk vegetasi berserat dan kasar, dan mungkin juga buah-buahan. Megatherium menggunakan bibirnya untuk meraih makanan. Bibir ini membantunya bendaunan dengan mudah.
Lidahnya juga membantu meskipun tidak sebanyak bibirnya. Selain itu, analisis isotop karbon pada Megatherium menemukan nilai yang mirip dengan hewan pemakan tumbuhan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Megatherium adalah hewan vegetarian. Dengan keunggulan ukurannya yang besar dan lengannya yang membuat Megatherium hampir tidak memiliki ancaman. Namun kucing bergigi tajam seperti Homotherium bisa menjadi ancaman, terutama bagi anak-anak mereka. Cakar Megatherium dapat berperan sebagai alat pertahanan. Selain itu, cakar tersebut mungkin saja digunakan untuk liang karena beberapa liang besar yang memiliki bekas cakar telah ditemukan dan beberapa orang percaya bahwa Megatherium yang membuatnya. Berkat kurangnya ancaman, Megatherium mampu menjangkau daerah-daerah yang cukup mengesankan. Hal tersebut didukung sebab fosilnya juga ditemukan di Amerika Selatan. Megatherium lebih menyukai daerah yang terdiri dari hutan yang relatif terbuka. Ia juga berbagi habitat dengan beragam kehidupan, termasuk beberapa megafauna lainnya. Selain itu, mereka juga hidup di habitat yang beriklim. Megatherium juga merupakan penjelajah darat yang hidup di tanah. Berbeda dengan kukang modern yang cenderung hidup di atas pohon. Pada zaman dahulu, mereka diperkirakan hidup di atas pohon. Namun juga ADA tersebut dibantah sebab Megatherium memiliki bobot yang sangat besar. Diperkirakan Megatherium telah punah kurang lebih sekitar 10.000 tahun. Masih belum diketahui secara pasti tentang alasan kepunahan hewan raksasa ini. Alasan kepunahan Megatherium merupakan hal yang menarik bagi ahli paleontologi karena pada kepunahan Megatherium tersebut bertepatan dengan masifnya aktivitas manusia. Menjelang kepunahan Megatherium, manusia diperkirakan telah ada di Amerika Selatan. Hal ini telah memunculkan banyak gagasan tentang apa yang menyebabkan Megatherium punah. Ada banyak yang berpendapat juga bahwa manusia mungkin memainkan peran tersebut yang akhirnya menyebabkan kepunahan Megatherium. Pada tahun 2017, para peneliti menemukan lebih dari 100 footprints atau jejak kaki di White Sand. Jejak-jejak kaki ini diperkirakan merupakan bekas perburuan Megatherium oleh manusia. Selain itu, ada juga fosil-fosil Megatherium yang ditemukan yang memiliki luka di tubuhnya. Hal ini diperkirakan cukup untuk menunjukkan bahwa binatang besar ini kemungkinan besar merupakan salah satu menu makan selama ribuan tahun yang lalu.